Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita sejarah Cikal Bakal Karaton Yogyakarta. Pasti kalian juga penasaran bagaimana Cikal Bakal Karaton Yogyakarta? Yuk kita simak video lengkapnya. Cikal Bakal Karaton Yogyakarta. Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta saat ini, kemudian pindah ke Kerta, Pleret, Kartasura dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi Kompeni Belanda. Akibatnya timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap Kompeni beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut dicapai Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, Kemis Kliwon, 12 Rabing Ulakhir 1680 Tanjung, menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta atau lazim disebut Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. 15 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini kemudian diikuti pula dengan pertemuan antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta di Lebak, Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari ini membahas tentang perbedaan identitas kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Bahasan di dalam perjanjian ini meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Inti dari perjanjian ini kemudian adalah Sultan Hamengkubuwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Sementara itu, Sunan Pakubuwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Pertemuan Jatisari menjadi titik awal perkembangan budaya yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta. 13 Maret 1755, 7 Oktober 1756. Tanggal 13 Maret 1755, Kemis Pon, 29 Jumadilawal 1680 Tanjung, adalah tanggal bersejarah untuk Kesultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadegi Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756, Kemis Pahing, 13 Sura 1682 Tanjung. Dalam penanggalan tahun Jawa, Tanjung, peristiwa ini ditandai dengan sengkalan Mehmet, Dwi Nagara Satunggal dan Dwi Nagara Sawani. 1812, 1813. Seiring berjalannya waktu, wilayah Kesultanan Yogyakarta mengalami pasang surut. Utamanya terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, Sri Sultan Hamengkubuwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo, putra Hamengkubuwono I, yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Pakualam I. Wilayah kekuasaan kesultanan yang diberikan kepada Pakualam I meliputi sebagian kecil di dalam ibu kota negara dan sebagian besar di daerah Hadikarto.
Kulon Progo bagian selatan. Daerah ini bersifat otonom, dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Pakualam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman. 17 Agustus, 5 September 1945. Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengucapkan selamat atas berdirinya Republik baru tersebut kepada para proklamator kemerdekaan. Dukungan terhadap Republik semakin penuh manakala Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Menerima amanat tersebut, maka Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menetapkan bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas daerah istimewa Yogyakarta, DIY. Sempat terkatung-katung selama beberapa tahun, status keistimewaan tersebut semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan demikian, diharapkan agar segala bentuk warisan budaya di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dapat terus dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Demikianlah cerita singkat tentang cikal bakal Keraton Yogyakarta. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian walaupun hanya sedikit. Kami dari Kusmirat Official undur diri, kita ketemu di video selanjutnya.